Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan saya Dewi Rusmini, mahasiswa PLT Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Semarang. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu mengingatkan untuk jangan lupa melakukan resensi pada modul LMS yang tersedia. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai materi desain busana rumah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi desain busana kerja wanita. Begitu, mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Desain busana kerja wanita. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu Ibu berharap kalian mampu menjelaskan mengenai pengertian busana kerja, karakteristik busana kerja, dan mengidentifikasi macam-macam model busana kerja, menganalisis macam-macam desain busana kerja, dan mengidentifikasi jenis bahan busana kerja. Pada akhir materi, Ibu juga berharap agar kalian dapat membuat desain busana kerja wanita dengan proporsi ilustrasi secara manual dan digital. Pengertian busana kerja. Busana kerja adalah busana yang dipakai ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan tugasnya. Fungsi busana kerja. Busana kerja digunakan untuk mencapai suatu kesamaan dan untuk mengidentifikasi suatu golongan atau kelompok. Memberikan suatu pandangan atau identitas tertentu pada masyarakat tentang eksistensi dari suatu organisasi. Menghilangkan persaingan dalam cara berbusana antar sesama pegawai. Mencegah cara berbusana yang berlebihan yang dapat menimbulkan suatu pengaruh yang tidak baik terhadap profesi dan citra organisasi. Berikutnya ada karakteristik busana kerja. Busana kerja biasanya menggunakan siluet tee dan kerah yang digunakan biasanya menggunakan kerah jas, cord, tegak, dan rebah, dan masih banyak yang lainnya. Garis hias menggunakan potongan princess dari kerung lengan, princess potongan di bahu, dan lipit-lipit. Belahan berada di tengah muka. Lengan dapat menggunakan lengan suai, lengan jas, dan lain-lain. Contoh rok yang digunakan ada A-line, hias, dan semi-tight. Biasanya menggunakan kantong vest atau paspol. Celana, strapped, baggy, palazzo, straight, mode desain sederhana. Model busana kerja. Model yang digunakan harus menunjang aktivitas pekerjaan. Model busana kerja wanita harus rasi, sederhana, seperti tidak banyak lipatan, kerutan, jahitan tindis, dan saku sehingga tidak mengganggu aktivitas. Selanjutnya, model rok yang sederhana, tidak banyak lipatan, kerutan, saku, yang akan mengganggu aktivitas kerja. Bahan busana kerja yaitu tekstur sedang, tidak terlalu kaku dan melangsai, mudah menyerap keringat, mudah pemeliharaannya, permukaan tidak mengkilat, mudah dipres, dan tidak mudah kusut dan susut. Jenis bahan yang dipilih sebaiknya bahan yang nyaman untuk dipakai.
Di antaranya yaitu ada bahan gabardine, drill, wool, dan sebagainya. Warna busana kerja. Warna yang cocok untuk busana kerja adalah warna-warna yang lembut, tidak mencolok, disesuaikan dengan kesempatan kerja, dan dapat disesuaikan dengan postur tubuh maupun warna kulit si pemakainya. Biasanya warna yang digunakan ada warna gelap dan warna pastel. Namun, biasanya pemilihan warna ini juga tergantung dari selera seseorang, suasana hati seseorang, atau lingkungan di mana seseorang itu tinggal. Warna juga mempengaruhi penampilan si pemakai menjadi terlihat lebih besar ataupun kecil. Sebagai contoh, bila si pemakai berbadan gemuk, akan lebih baik jika pemilihan warna gelap, karena warna gelap dapat memberikan kesan mengecilkan. Berikutnya ada bagian-bagian busana, yaitu ada kerah. Kerah yang umumnya dipakai pada busana kerja wanita, yaitu ada kerah jas, kerah kemeja, kerah Shanghai, ataupun kerah setengah tegak. Lalu ada saku. Seperti pada gambar, jika saku yang digunakan untuk busana kerja wanita ialah saku tempel dengan berbagai jenis model dan saku dalam yang terdiri dari saku paspol dan klep. Berikutnya ada lengan. Lengan dapat berupa lengan jas, lengan raglan, lengan suai, dan variasi lainnya. Berikutnya ada bagian rok. Celana, berikut model celana panjang pada busana kerja wanita. Lalu ada belahan atau bukaan. Busana kerja wanita memiliki penutup pada bagian tengah muka, dapat berupa kancing ataupun tutup tarik. Penggolongan busana kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya, yaitu pada dasarnya suatu busana kerja dikenakan sangat syarat dengan nilai-nilai filosofi yang mengusung nama atau karakter lembaga. Secara garis besar, busana kerja dibagi menjadi dua jenis pekerjaan, yaitu busana kerja dengan dalam ruangan atau indoor. Busana kerja yang dikenakan dalam ruangan pada dasarnya tidak dapat digeneralisasikan karakteristiknya, karena sangat terhubung dari jenis-jenis pekerjaan dan kapasitas sarana yang terdapat dalam ruangan tersebut. Karakteristik busana kerja dapat dalam ruangan adalah model yang harus diterapkan pada busana ini yang mendukung pekerjaan dan sebaiknya menggunakan model yang memiliki kesan formal. Warna pada busana ini sebaiknya diarahkan pada warna-warna yang memiliki intensitas lemah, value terang gelap, sehingga timbul karakter yang tenang. Motifnya, penggunaan motif sebaiknya dibagi pada corak geometris dan sederhana. Penerapan elemen tekstil dapat berkaitan dengan kondisi ruangan tempat pekerja tersebut bekerja. Akan tetapi, sebaiknya memilih bahan tekstil yang memiliki kemampuan menyerap keringat yang baik. Lalu yang kedua ada busana kerja luar ruangan atau outdoor. Busana kerja luar ruangan sangat banyak jenisnya, mulai dari yang formal sampai pada pekerjaan yang dilakukan secara spontan oleh berbagai individu. Pada umumnya, busana yang dikenakan oleh para pekerja lapangan tidak dibatasi secara ketat oleh peraturan tertentu. Namun, sangat berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan atau kondisi alam, agar busana tersebut dapat mendukung aktivitas yang dilakukan serta menjadi ciri pekerjaan tersebut. Berikut ada contoh model busana kerja. Two-piece atau duck-piece adalah busana yang terdiri dari dua potongan pakaian, yaitu ada atasan dan bawahan. Ciri-ciri two-piece yaitu warna dan bahan antara bawahan dan atasan sama.
Kerah, board, tegak, rebah, dan lengan jas, lengan suai, dan panjang lengan biasanya dapat digunakan dengan panjang, pendek, atau 3/4. Three-piece, pakaian yang terdiri dari 3 potong busana, yaitu ada rok, jas, dan blus dalam. Ciri-cirinya yaitu warna dapat menggunakan warna pastel, gelap, ataupun netral. Bahan yang digunakan ada gabardine, drill, wool, dan sebagainya. Warna bahan antara atasan dan bawahan dan blus biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Kerah yang digunakan ada kerah jas, kerah variasi, dan kerah rebah. Mantel atau coat, busana yang dikenakan di luar busana pokok, fungsinya sebagai pelengkap. Berikutnya ada blazer. Blazer adalah jas ringan yang dapat dipakai untuk busana kerja, santai, dan rekreasi tergantung pemilihan bahannya. Macam-macam jaket atau blazer yaitu ada single breasted blazer. Adalah model blazer yang bagian depan mempunyai penutup dengan satu deret kancing yang terdiri dari 2 atau 3 buah kancing. Lalu ada double breasted, adalah model blazer yang mempunyai penutup dengan 2 deret kancing. Berikutnya ada bolero, semacam jaket pendek sampai pinggang atau di atas pinggang tanpa penutup di bagian muka. Lalu ada cardigan, jaket tanpa garis leher dengan bukaan di muka. Berikut ini ada contoh desain busana kerja. Dapat dilihat, ini merupakan salah satu contoh busana kerja two-piece yang terdiri dari jas dan terusan. Ini ada three-piece. Jadi dapat disimpulkan bahwa busana kerja adalah busana yang dipakai ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. Jenis-jenis busana kerja ada banyak, ada two-piece, three-piece, ada blazer, dan lain sebagainya. Penggunaan atau pemilihan model busana kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Jika masih ada yang kurang dipahami, dapat menghubungi melalui grup WA atau chat pribadi. Jangan malu untuk bertanya langsung. Tetap semangat, menjaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.